kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini, melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres itu hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai. Karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya, saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Nggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa party ID kita rendah dari dulu ya? Dulu kan variabelnya banyak. Kenapa orang malas berpartai? Karena partai ini dianggap kerjanya 5 tahun sekali. Partai itu ujung-ujungnya hanya mengejar kekuasaan. Ya teman-teman, setelah pidato Gibran itu ya dilihat oleh para netizen, maka banyak netizen yang menyoroti tentang bagaimana pidato Gibran atau Wapres Republik Indonesia ini
ya di dalam menyebutkan Paralimpiade. Nah, jadi banyak terkhusus para emak-emak dan ibu-ibu yang mengkomentari hal itu. Ya, tidak tahu juga teman-teman kenapa sampai ya sedetail itu mereka mengikuti dan juga mengomentari Gibran. Dan seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno tadi, ya, bahwa siapapun Anda yang berpolitikan di negeri ini, yang mau menjadi gubernur, yang mau menjadi wali kota, yang mau menjadi wakil presiden dan presiden, ya Anda memberikan ya pendidikan politik yang baik. Artinya tidak langsung meloncat ke atas, ya harus dilalui dengan proses-prosesnya. Nah, itu yang disampaikan oleh pengamat tadi, Adi Prayitno, teman-teman. Ya, seperti kalau kita lihat bagaimana proses Gibran, di mana dia seorang pengusaha, setelah itu mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan pada saat Gibran mencalonkan wali kota Solo, maka rakyat ya masih memberikan satu peluang baginya, bahwa itu karena dia dari bawah, ya hanya sebagai pemimpin wali kota. Tetapi di tahun 2024 ini teman-teman, ya warganet terkejut atas pencalonan Gibran pada saat itu sebagai wakil presiden, karena belum saja dia menyelesaikan tugasnya di Solo sebagai wali kota hanya sekitar 2-3 tahun, maka dia langsung meloncat sebagai wakil presiden. Karena tentu ini menjadi satu hal yang diperhatikan, karena tentu banyak orang-orang yang lain yang ada di negeri ini yang rekam jejaknya itu bagus, yang rekam jejaknya itu mulai dari bawah. Nah, jadi oleh karena Gibran pada saat itu anak Presiden Jokowi, makanya itu selalu digembar-gemborkan mengenai dinasti politik. Ya, karena menurut juga Adi Prayitno, ya kalau Gibran bukan anak presiden, ya dia tidak mungkin ya mendapatkan akses seperti itu. Nah, makanya selaku pengamat politik menyampaikan bahwa siapapun yang Anda yang berkontestasi, yang ingin menjadi pejabat di negeri ini, berilah pendidikan politik yang baik. Nah, di sini dikatakan kesulitan sebut ya Paralimpiade, pidato Gibran di Hari Disabilitas jadi sorotan. Ini ketika dia berpidato, teman-teman, ya disorot oleh para netizen, ya dimana di dalam pidatonya itu ada kata Paralimpiade, dan pada saat itu agak kesulitan dia menyebut Paralimpiade tersebut. Nah, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming memberikan sambutan di acara Puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 pada saat itu yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Selasa ya 3 Desember 2024. Nah, dalam video yang beredar, teman-teman, ya selaku Wapres Gibran Rakabuming Raka ya tampak mengenakan baju batik berwarna coklat tua itu. Nah, pada menit awal sambutannya, Gibran Rakabuming menyampaikan permohonan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir karena berhalangan. Nah, pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan bangga dari Bapak Presiden untuk Bapak dan Ibu semua. Bapak Presiden, yang maksudnya Bapak Prabowo Subianto, mohon maaf tidak bisa hadir hari ini karena sedang berada di luar kota. Tapi doa dan harapan Bapak Presiden selalu beserta Bapak Ibu semua, ucap putra sulung Jokowi tersebut. Namun, warganet menyoroti sambutan Gibran Rakabuming yang dinilai terlalu menyontek teks. Tak hanya itu, dalam menit awal pun Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Nah, ternyata bukan hanya kata Paralimpiade itu yang disorot oleh warganet, teman-teman, tetapi
melihat sikap Gibran ketika dia memberikan sambutan itu, ya seakan-akan ya matanya tertuju pada teks semuanya. Ya mungkin bisa saja ya karena ini adalah pidato kenegaraan misalnya, ya melirik-lirik teks, tetapi tidak semua juga yang monoton pada teks tersebut. Nah, jadi itu yang disorot oleh warganet, bahwa mereka meyakini bahwa Gibran masih belum siap untuk menjadi wakil presiden, karena keinginan ya untuk menjadi seorang pejabat itu sangat kuat, makanya dia bisa sampai ke sana. Dan karena dia juga adalah anak presiden ke-7 Joko Widodo, di mana Pak Jokowi waktu itu lagi menjabat sebagai presiden. Nah, di sini teman-teman dikatakan misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali, terbanyak sejak 1976. Nah, tahun 2022 waktu itu saya masih wali kota Solo. Solo ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2022 tambahnya. Nah, pada saat itu juga Gibran yang menceritakan ketika dia masih menjadi wali kota Solo, dan Solo ditunjuk di situ untuk sebagai tuan rumah di dalam ASEAN Para Games 2022 itu. Ya, karena pencapaian yang diraih oleh di Paralimpiade Paris ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali. Dan itu terbanyak sejak 1976. Itu makanya Gibran mengapresiasi hal itu, dan dia menceritakan ketika dia masih menjadi wali kota Solo. Tetapi yang menjadi sorotan di sini teman-teman tentang penyebutan Paralim, ya. Pertama dia menyebutkan Paralimpiade. Nah, video sambutan Gibran Rakabuming itu dibagikan kembali oleh akun @mdyasmara1701 pada 3 Desember 2024. Nah, full pidato Wapres Gibran hadir puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, tweet pemilik akun dalam keterangan pada unggahannya. Nah, unggahan tersebut sontak menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya yang menyoroti cara sambutan Gibran Rakabuming. Nah, itu teman-teman tentang protes-protes yang disampaikan oleh para warganet terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Tetapi ini adalah salah satu yang menjadi perhatian kita, bahwa seperti yang disampaikan oleh pengamat tadi, Adi Prayitno, bahwa kita harus melalui proses. Jangan ya meloncat lebih tinggi, tetapi proses yang dari bawah belum selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.